got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts on the block with it like bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashabul Kafi, NIM 2460156 dari Universitas Indonesia Timur, akan mempresentasikan tentang pendidikan politik. Pengertian pendidikan politik. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran individu atau kelompok tentang sistem politik, nilai-nilai demokrasi, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, serta partisipasi dalam kehidupan politik. Melalui pendidikan politik, masyarakat dibekali kemampuan untuk menilai secara kritis kebijakan pemerintah, memahami proses pemilu untuk mengenali peran lembaga-lembaga negara, serta ikut aktif dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepentingan publik. Menurut Miriam Budiarjo, pendidikan politik adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Menurut Ramlan Subarti, pendidikan politik adalah proses pembentukan orientasi politik masyarakat, yaitu melalui pengenalan terhadap nilai-nilai demokrasi, institusi politik, peran individu dalam sistem politik, serta cara kerja sistem politik itu sendiri. Perkembangan pendidikan politik. Pendidikan politik adalah mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan perubahan sistem pemerintahan, kemajuan teknologi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak politiknya. Awalnya, pendidikan politik hanya terbatas pada kalangan elit atau formal melalui pendidikan di sekolah, namun kini pendidikan politik juga dilakukan melalui media massa, organisasi masyarakat, media sosial, dan kegiatan partai politik. Perkembangannya dapat dibagi menjadi beberapa tahap. 1. Masa tradisional prademokrasi. Pendidikan politik bersifat terbatas, biasanya hanya untuk kalangan bangsawan atau elit politik. 2. Rakyat kurang dilibatkan dalam proses politik. Masa demokratisasi. 1. Semakin banyak negara mengadopsi sistem demokrasi, maka pendidikan politik mulai diperluas ke seluruh lapisan masyarakat. 2. Lembaga pendidikan mulai mengajarkan mata pelajaran kewarganegaraan, politik, dan demokrasi. Era globalisasi dan digital. 1. Akses informasi menjadi lebih mudah. 2. Pendidikan politik berkembang melalui media sosial, internet, diskusi publik, dan kampanye digital. 3. Masyarakat lebih cepat mengetahui isu politik dan lebih kritis terhadap pemerintah. Perkembangan pendidikan politik di Indonesia. 1. Masa Orde Lama, pendidikan politik digunakan sebagai alat ideologisasi, khususnya dalam menanamkan paham nasionalisme dan anti-kolonialisme. 2. Partisipasi politik cenderung dipantau oleh kepentingan partai politik tertentu. Masa Orde Baru, pendidikan politik dibatasi, masyarakat hanya diarahkan untuk mendukung pemerintah melalui Golkar. 2. Kritik terhadap pemerintah dianggap subversif. Era Reformasi 1998 sampai sekarang. 1. Terjadi peningkatan besar dalam kebebasan berpendapat dan partisipasi politik. 2. Pendidikan politik mulai bersifat terbuka dan inklusif. 3. Muncul banyak organisasi media dan lembaga yang mengadakan pelatihan atau sosialisasi politik. 4. Kurikulum sekolah kembali memasukkan pendidikan kewarganegaraan yang membahas demokrasi, HAM, dan sistem politik. Tantangan dan peluang ke depan. Tantangan. 1. Kurangnya literasi politik di daerah pedesaan. 2. Hoax dan disinformasi politik di media sosial. 3. Apatisme politik terutama di kalangan muda. Peluangnya. 1. Pemanfaatan teknologi untuk pendidikan politik digital. 2. Penguatan peran sekolah dan organisasi pemuda. 3. Kolaborasi antara pemerintah,
media, dan masyarakat sipil. Fungsi pendidikan politik: 1. Meningkatkan kesadaran politik, membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam sistem politik, membentuk sikap kritis terhadap kebijakan dan isu politik, mendorong partisipasi politik, meningkatkan kesertaan masyarakat dalam pemilu, diskusi politik, musyawarah, dan kegiatan sosial politik lainnya, membentuk warga negara yang aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, membangun budaya demokrasi, menanamkan nilai-nilai demokratis seperti toleransi, keterbukaan, keadilan, dan musyawarah, mendorong sikap saling menghormati dalam perbedaan pendapat, membentuk identitas dan loyalitas politik, membantu masyarakat memahami dan mencintai sistem politik negaranya, nasionalisme, mendorong ketertarikan terhadap ideologi dan konstitusi negara, menjadi sarana sosialisasi politik, membantu generasi muda memahami sistem politik melalui pendidikan formal dan informal, menjadi jembatan antara masyarakat dan institusi politik, partai, lembaga, negara, dan lain-lain. Tujuan pendidikan politik: pendidikan politik memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan berpolitik. Tujuannya tidak hanya menciptakan masyarakat yang taat hukum, tetapi juga yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi. 1. Meningkatkan kesadaran politik warga negara agar masyarakat memahami hak dan kewajiban politiknya, seperti hak memiliki, bersuara, dan menyampaikan pendapat di muka umum. 2. Mendorong partisipasi politik aktif. Tujuannya adalah agar warga negara terlibat aktif dalam berbagai proses politik seperti pemilihan umum, diskusi publik, atau menjadi anggota organisasi politik. 3. Membentuk sikap kritis dan tanggung jawab. Pendidikan politik bertujuan menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menilai dan mengkritisi kebijakan pemerintah, serta ikut mengawal jalannya pemerintahan secara sehat dan damai. 4. Menumbuhkan nilai-nilai demokrasi, seperti toleransi, keterbukaan, musyawarah, dan keadilan. Nilai-nilai ini sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. 5. Membina loyalitas dan nasionalisme. Pendidikan politik juga berperan dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan kesetiaan terhadap konstitusi serta sistem politik nasional. Bentuk pendidikan politik. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara formal maupun non-formal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. 1. Pendidikan politik formal merupakan pendidikan politik yang dilakukan melalui lembaga resmi pendidikan, sekolah, dan universitas. Biasanya dalam bentuk pembelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan, ilmu sosial dan politik di perguruan tinggi, kurikulum pendidikan yang membahas demokrasi, HAM, dan sistem politik. Contoh, siswa belajar tentang sistem pemerintahan dan pemilu di kelas PKN. 2. Pendidikan politik non-formal dilakukan di luar institusi pendidikan formal seperti melalui pelatihan politik oleh partai politik, seminar, diskusi politik, workshop, kegiatan organisasi masyarakat sipil. Contoh, LSM mengadakan pelatihan tentang hak suara untuk pemilihan pemula. 3. Pendidikan politik informal terjadi secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari melalui pengalaman, pergaulan, atau media. Melalui media massa, TV, radio, koran, media sosial, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain, obrolan keluarga atau komunitas. Contoh, warga belajar sosial politik dari berita di televisi atau keluarga menjelang pemilu. 4. Pendidikan politik melalui organisasi.
Organisasi seperti politik, OSIS, Karang Taruna, atau organisasi kepemudaan juga berperan penting dalam memberikan pendidikan politik. Contoh, OSIS mengadakan simulasi pemilu di sekolah sebagai pembelajaran demokrasi. Urgensi pendidikan politik. Urgensi pendidikan politik berarti betapa penting dalam dan mendesaknya peran pendidikan politik dalam menciptakan masyarakat yang sadar, aktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sistem demokrasi, pendidikan politik menjadi fondasi utama untuk menjaga kestabilan politik dan memperkuat partisipasi rakyat secara bermakna. Satu, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik. Tanpa pendidikan politik, masyarakat mudah disesatkan oleh informasi palsu atau propaganda. Pendidikan politik membantu warga mengenali hak, kewajiban, serta cara kerja sistem politik. Contoh, pemilih yang terdidik secara politik akan memilih berdasarkan program, bukan hanya karena iming-iming atau isu sara. 2. Mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi. Pendidikan politik menjadi masyarakat tidak apatis, tetapi terlibat dalam kegiatan politik seperti pemilu, diskusi, kebijakan publik, dan pengawasan pemerintah. Contoh, masyarakat yang sadar politik akan turut serta dalam pembangunan melalui jalur legal dan konstruksi. 3. Membentuk budaya politik yang sehat. Pendidikan politik menanamkan nilai demokrasi, toleransi, keterbukaan, dan musyawarah. Ini penting untuk mencegah konflik, fanatisme, atau politik identitas yang merusak persatuan. 4. Menangkal disinformasi dan politisasi agama atau sara. Di era digital, hoax politik menyebar cepat. Pendidikan politik yang baik melatih masyarakat untuk berpikir kritis dan tidak terprovokasi. 5. Memperkuat pemerintah yang demokratis. Pemerintah yang diawasi oleh rakyat yang sadar politik cenderung lebih transparan, akuntabel, dan bekerja untuk kepentingan publik. Masalah politik di Indonesia masa kini. 1. Praktik politik uang, money politik. Masih maraknya politik uang dalam pemilu dan pilkada menyebabkan politik tidak berjalan secara jujur dan adil. Calon pemimpin dipilih bukan karena kualitasnya, melainkan karena finansialnya. Dampak, merusak integritas demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten. 2. Minimnya partisipasi politik masyarakat. Meskipun pemilu rutin dilakukan, masih banyak masyarakat yang apatis, tidak memilih atau tidak memahami isu-isu politik secara mendalam. Sebab rendahnya pendidikan politik, ketidakpercayaan pada partai dan politisi. 3. Korupsi di lingkungan pemerintah dan partai politik. Banyak pejabat politik yang tersandung kasus korupsi termasuk kepala daerah dan anggota DPR. Korupsi sering dianggap sebagai penyakit kronis politik Indonesia. Contohnya, operasi tangkap tangan OTT oleh KPK masih sering terjadi. 4. Polarisasi politik dan politik identitas. Meningkatnya polarisasi atau perpecahan di masyarakat akibat perbedaan pilihan politik sering diperparah oleh penggunaan isu agama, suku, dan ras untuk kepentingan politik. Dampak, mengancam persatuan nasional dan menciptakan konflik horizontal. 5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Beberapa kebijakan penting kurang melibatkan partisipasi publik atau tidak dijelaskan secara terbuka, sehingga menimbulkan kecurigaan dan protes dari masyarakat. Contoh, kontroversi pengesahan UU Cipta Kerja, revisi UU KPK, dan RUU yang dianggap minim partisipasi publik. 6. Kurangnya regenerasi dan kaderisasi politik. Partai politik belum maksimal dalam mencetak kader muda berkualitas. Banyak calon pemimpin muda yang kalah oleh kekuatan dinasti dan kapitalis. Pentingnya peran pemuda dalam dunia politik. Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang memiliki energi, idealisme, dan potensi besar untuk membawa perubahan dalam dunia politik.
Peran pemuda sangat penting untuk menjaga semangat demokrasi, memperjuangkan keadilan sosial, dan mendorong pemerintahan yang bersih serta berpihak pada rakyat. Satu, agen perubahan atau dengan singkat dengan agen of change. Pemuda memiliki semangat pembaruan dan tidak mudah puas dengan keadaan. Mereka berani mengkritis ketidakadilan, menyuarakan aspirasi, dan mendorong reformasi kebijakan. Contoh, gerakan mahasiswa di masa reformasi 1998 berhasil menjatuhkan rezim Orde Baru. 2. Penjaga nilai-nilai demokrasi. Pemuda bisa menjadi kekuasaan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, keadilan, toleransi, dan supremasi hukum. Tanpa keterlibatan pemuda, politik bisa dikuasai oleh elit dan tidak akuntabel. 3. Mendorong politik yang bersih dan inklusif. Generasi muda bisa membawa budaya politik baru yang bersih, transparan, dan lebih inklusif. Menjauh dari praktik korupsi, politik uang, dan politik identitas. 4. Menjaga jembatan aspirasi rakyat. Pemuda yang aktif di organisasi, media sosial, atau lembaga legislatif bisa menjadi penyambung suara masyarakat, terutama kelompok marginal. 5. Mengisi kepemimpinan masa depan. Melalui partisipasi politik sejak dini, pemuda bisa menyiapkan diri sebagai pemimpin yang berintegritas dan visioner di masa depan. Partisipasi bisa dimulai dari OSIS, BEM, Karang Taruna, hingga partai politik. Kesimpulan, pendidikan politik merupakan elemen penting dalam membentuk masyarakat yang sadar, aktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan politik, warga negara memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai sistem pemerintahan, hak dan kewajiban politik, serta nilai-nilai demokrasi. Pendidikan politik tidak hanya berlangsung dalam pendidikan formal di sekolah, tetapi juga melalui media massa, organisasi masyarakat, dan pengalaman langsung dalam proses politik. Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, pendidikan politik menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, mencegah apatisme, serta membentuk budaya politik yang sehat dan beradab. Dengan pendidikan politik yang baik, diharapkan lahir generasi yang mampu bersikap kritis terhadap isu-isu politik, menjunjung tinggi nilai demokratis, serta siap menjadi agen perubahan demi terciptanya sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Baik, itulah tadi presentasi saya. Saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.